Bab 191. Haha. Raka langsung tertawa mendengar jawaban Dennis. Entah kenapa, Raka merasa lucu saja. Mendengar kalimat itu keluar dari mulut Dennis. Mandi lagi sebentar. Kalau kamu gak mau, gak usah deket-deket istrimu dulu. Oma, jangan seperti ini. Aku kangen istriku. Oma gak tahu, aku bisa gila lama-lama pisah dari dia. Raka tercengang. Dia langsung menempelkan punggung tangannya ke kening Dennis. Gian, ini lo. Serius lo bucin di depan Oma. Haha, emang gak ngangka, sih, gue. Kalau di depan Oma, lo kayak anak kecil yang lagu dimarahin. Bandel, ya, kamu. Tinggal bersihkan diri kamu sebentar saja kamu gak mau. Kalau istrimu terkena virus, gimana? Dia bisa semakin sakit. Kalian keluar saja kalau ngeyel. Baik, Oma. Terpaksa, Dennis berlalu ke kamar mandi. Kamu juga, Raka. Setelah Dennis, kamu juga harus mandi kalau mau tetap di sini. Kena juga. Ini Khalisa yang ngidam apa Oma, sih? Jawab Raka. Apa? Raka terkesiap. Hehe. Gak, Oma, gak. Oma cantik walaupun sudah tua, kecantikannya terjaga. Pantesan, aku dan Dennis seganteng itu. Oma Farah geleng-geleng melihat kegesrekan cucunya yang satu ini. Entah gen mana yang membuat Raka segesrek ini, pikir Oma Farah. Om sama tante mana, Oma? Tanya Raka. Om Yuda kamu mama suruh pulang buat urus hal penting untuk Ayana. Tante Alda kamu mengurus administrasi untuk Khalisa, jawab Oma Farah. Oh, gitu. Dari jauh, Raka melihat Khalisa yang duduk bersandar dan terlihat biasa saja. Khalisa, Oma. Cantik, kan? Iya, Kak Raka. Opa juga ganteng banget dulu. Aku juga yakin ganteng banget, jawab Khalisa. Lihat suami kamu saja kalau mau lihat opa kamu, sahut Oma Farah. Mirip banget sama suamiku, Oma. Persis, sayang, jawab Oma Farah. Nah, makanya. Aku penasaran, bentukan My Little Boss besok kayak apa, haha. Raka girang sendiri membayangkannya. Kamu pikir cicit Oma apaan sampai kamu bulang bentukan kayak gitu, Raka? Bantah Oma Farah. Raka langsung mengusap tengkuknya. Hehe. Maksud aku, Oma, buyutnya aja seganteng dan secantik itu. Orang tua Khalisa juga ganteng dan cantik. Nah, aku jadi penasaran gimana My Little Boss besok. Bagaimanapun yang penting sehat dan menjaga keimanan kepada Allah, jawab Khalisa. Suruh ngintip dikit, Khalisa, biar omnya gak penasaran. Ah, Oma. Jerit Raka, ketika Oma Farah menjewernya lagi, apa salah cucu tercinta ini, Oma? Kamu pikir apa sampai cicit Oma kamu suruh ngintip dari dalam perut? Oma Farah melepasnya. Raka langsung mengusap telinganya. Memang, kalau sudah bersama omanya ini, dia benar-benar seperti anak kecil. Salah sedikit, langsung dijewer seperti anak kecil saja, pikir Raka. Dennis keluar dari kamar mandi. Dia langsung menghampiri Khalisa yang menatap penuh dirinya, lalu menatap ke arah lain. Kamu dan calon anak kita gak apa-apa, kan? Tanya Dennis, begitu duduk di depan Khalisa sembari menggenggam tangan Khalisa. Alhamdulillah gak apa-apa, Mas. Tanpa ragu, Dennis mencium tangan Khalisa. Maaf. Gak apa-apa, Mas. Khalisa tersenyum. Aku akan jelasin semuanya. Gak perlu. Semua yang dikatakan Ayana gak benar, kan? Karena kalau benar, Oma gak akan membiarkan kamu bertemu aku sekarang, jawab Khalisa. Dennis langsung membawa Khalisa ke dalam pelukannya. Dia merasa sangat kagum ke Khalisa yang langsung bisa membaca situasi tanpa harus menunggu penjelasan suaminya. Aku sangat kagum ke kamu. Dalam keadaan sakit seperti ini,
kamu masih meluangkan waktu untuk membaca situasi dengan mengedepankan logika kamu walaupun aku tahu, perasaan kamu pasti terluka, kan, mengingat apa yang Ayana katakan walaupun itu semua tidak benar, kata Dennis. Halisa mengangguk di dalam pelukan Dennis. Iya, Mas. Aku cemburu, tapi aku juga gak bisa kalau jauh lama-lama dari kamu. Entah, mungkin ini kemauan anak kamu karena sebelum hamil, aku biasanya bisa menghindar dulu dari kamu. Dennis mencium puncak kepala Halisa. Aku akan bertanggung jawab atas perasaan kamu yang luka. Aku menyembuhkannya. Seorang dokter umum didampingi mahasiswa yang sedang menjalankan observasi untuk tugas akhirnya di semester terakhir kembali datang menghampiri Halisa yang sedang menjalankan perawatan. Dennis melepaskan Halisa. Dia membiarkan dokter menjalankan tugasnya untuk melakukan observasi lagi. Ke Halisa. Jangan terlalu stres, ya, Dek. Semangat. Kata dokter perempuan itu, menyemangati Halisa setelah memeriksa keadaannya lagi. Halisa tersenyum. Terima kasih, Dok. Setelah hasil observasi keluar, kami akan memutuskan apakah pasien bisa pulang atau masih harus dirawat di sini, kata dokter. Baik, terima kasih, jawab Gaibdra. Dokter dan mahasiswa yang mendampinginya itu pun keluar. Namun, seorang gadis yang ikut bersama dokter dan mahasiswa tadi masih berdiam diri di sana. Gadis remaja yang merupakan istri dari mahasiswa yang mendampingi dokter tadi merasa simpati kepada Halisa yang sedang hamil muda dan stres. Dia penasaran, apa yang membuat Halisa stres. Halo, Kak. Kenalin, aku Asya. Aku adalah istri yang dihasilkan dari pernikahan terpaksa. Suamiku yang gantengnya 11-12 dengan suami kakak. Kalau kakak gak percaya, kakak bisa inget-inget lagi muka cowok yang mendampingi dokter tadi. Nah, mahasiswa tadi tuh suamiku. Dia emang ganteng, sih, tapi galak banget, kata gadis itu tiba-tiba memperkenalkan diri dengan percaya dirinya. Sebentar, Halisa tercengang. Siapa anak kecil yang mukanya imut-imut seperti ini? Jujur, Halisa berpikir kalau anak ini masih SMP. Oh, ya, saya Halisa. Kamu masih SMP, iya? Tanya Halisa, tersenyum. Hehe. Aku tahu mukaku imut dan lucu, makanya orang-orang sering mengira kalau aku masih SMP. Tapi, gak kok, aku tuh baru aja lulus SMA. Dan aku ikut ke sini buat melindungi suamiku dari ulet-ulet yang merajalela, jawab Asya. Oh, gitu. Halisa tersenyum, Masya Allah. Saya senang bisa berkenalan sama kamu. Hehe. Aku tuh penasaran, Kak Halisa kenapa bisa stres? Apa gara-gara ulet? Soalnya, kan, banyak berita yang viral tentang ulet. Ulat. Ulat apa maksud kamu? Halisa bingung. Ulet bulu lah, yang suka nempel-nempel di suami orang atau ulet keket gitu. Pokoknya, ulet berkaki dua. Dengan entengnya Asya berbicara. Halisa merasa lucu mendengarnya. Tidak apa-apa. Saya hanya sedikit stres karena yang namanya manusia pasti banyak pikiran. Asya semakin kepo. Dia mendekati Halisa lebih dekat lagi di tempat tidur pasien itu. Kak Halisa jawab jujur aja, sih. Kalau memang karena ulet, biar aku kasih jurus buat lawan mereka, bisiknya, seolah sudah akrab lama. Oma Farah tercengang sendiri melihat Asya yang seolah-olah sudah akrab lama dengan Halisa. Tapi, kalau dilihat-lihat, Halisa bisa terhibur dengan anak itu, pikir Oma Farah. Dennis kalau aja itu bocil belum nikah, udah gue seret ke gua, bisik Raka. Namun, Dennis tidak merespons. Dia fokus menatap Halisa yang sejak tadi tetap menjaga rahasia rumah tangga dan keluarganya karena bagi Halisa tidak harus urusan dapur keluarga diketahui orang lain. Omat aku mohon, jangan lakukan ini kepadaku. Aku tahu aku salah telah mencintai Kak Dennis yang sudah menikah dengan cara seperti ini sampai istrinya stres.
Tapi, tolong, Oma, berikan aku maafmu, mohon Ayana, tiba-tiba masuk ke ruangan Halisa. Jangan percaya, Oma. Dia anak yang keras kepala. Apalagi, sudah terobsesi sama Dennis, pasti dia akan semakin nekat kalau tetap dibiarkan tumbuh dan berkembang di keluarga kita, sahut Raka. Ayana kesal mendengar Raka. Sedangkan, Oma Farah tidak peduli pada Ayana. Bawa dia keluar, Raka. Enak saja main masuk ke ruangan cucu saya, kata Oma Farah, tidak peduli kalau sudah memutuskan sesuatu. Mendengarnya, Asya terbelalak. Oh, jadi kamu, ya, ulet yang udah gigit Kak Halisa sampai dia sakit begini. Gatel kamu, ya, sama suami orang. Halisa terbelalak mendengar Asya. Sya, udah, jangan seperti itu. Lepasin aku, Kak Halisa. Aku tuh paling gak suka sama ulet. Asya mendatangi Ayana dengan beraninya. Ayana heran, siapa bocil yang menantangnya ini? Bocil. Lo gak usah ikut campur urusan keluarga orang. Gue sebagai istri berhak membela istri-istri di planet bumi demi memusnahkan ulet-ulet jelek kayak lo. Jawan Asya. Raka melongo mendengarnya. Wih. Asyik. Nih, Ayana ketemu lawan yang seimbang. Lo berani sama gue, hah? Tantang Ayana. Beranil, Asya langsung menarik tangan Ayana keluar. Dia membawa Ayana ke belakang gedung rumah sakit. Pun, Raka langsung mengikuti mereka. Sementara, Dennis malas untuk ikut ke sana karena lebih memilih fokus kepada istri dan calon anaknya. Raka sekarang sudah berada di belakang gedung rumah sakit untuk menyaksikan pertarungan Ayana dan Asya. Tadi, lo bilang, lo itu seorang istri. Haha. Kasian, kecil-kecil udah nikah. Ledek Ayana, ke Asya. Kunti seksi. Gue masih mending udah nikah daripada lo gak laku sampai bercita-cita jadi VALAKOR di rumah tangga orang, balas Asya. What? Kunti seksi. Tawa Raka langsung pecah mendengar ejekan Asya kepada Ayana. Haha. Seru banget. Ini bocil, apa? Kunti seksi. Anjir. Lo berani banget ngatain gue. Ayana menunjukkan bogeman ke Asya. Liyalah. Perbedaannya lo sama Kunti, kan, di sana. Kalau Kunti bajunya syari pakai jubah. Nah, persamaan lo sama Kunti ada di muka, jawab Asya, dengan entengnya. Sialan. Lo ngatain muka gue jelek, hah? Darah Ayana sangat mendidih diejek jelek Asya. Dari tadi gue bilang lo jelek karena di mata gue, cewek yang cosplay jadi VALAKOR itu mukanya kayak curut. Raka tertawa lagi. Sungguh, dia merasa seperti sedang menonton acara komedi. Asya memang marah, tapi dia terlihat imut. Apalagi, ucapannya yang ceplas-ceplos mengaduk isi lambung Raka. Mampus lo, Ayana, kata Raka, senang melihat Ayana kalah melawan bocil, kalah telak lo lawan bocil, haha. Kurang ajar. Ayana langsung menarik kerudung Asya, rasain. Gak bisa ngomong juga lo. Ah. Lepasin, bocil. Teriak Ayana, tidak menyangka Asya malah membalas dengan menarik rambut Ayana juga. Gue memang kecil kayak kemasan sachet, tapi gue kecil-kecil cabai rawit. Jawab Asya, semakin menarik rambut Ayana begitu Ayana menarik kerudungnya. Asyai, dek. Gadis kecil itu terbelalak mendengar suara yang familiar di telinganya. Pun, Ayana kaget mendengar bentakan itu. Dia pun langsung melepaskan Asya. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya mahasiswa yang mendampingi dokter umum tadi dan merupakan suami dari Asya. Ini, Gus Raska. Aku lagi basmi ulet bulu, jawab Ayana. Baru saja Asya hendak bercerita ke suaminya, pandangan gadis manis itu malah tertuju ke arah Ayana yang menatap penuh Raska suami Asya dengan katup bibir sedikit terbuka. Lo ngapain natap suami gue kayak gitu, hah?
Lo mau jadi falakor juga ke suami gue? Protes Asya. Ayana menggelengkan kepala. Gak mungkin dia suami lo. Gak usah ngarang, deh, lo. Udah stres kayaknya ini anak tuyul. Gak mungkin cowok seganteng itu punya istri bocil kayak lo. Sumpah, ganteng dan berwibawa banget ini cowok, kata Ayana lagi. Lo yang stres, pulu-pulu. Gugus Raska, bilang ke dia kalau aku istrimu yang kece badai. Bro. Ayana langsung mendorong tubuh mungil Asya hingga terjatuh. Tatapan tajam Raska langsung menatap Ayana dengan tatapan intimidasi. Hati-hati dalam bersikap ke istri saya. Raska dengan tegas menatap dan memberikan peringatan ke Ayana. Istri. Beneran. Seganteng itu istrinya bocil. Gumam Ayana. Baru saja Raska hendak membantu Asya berdiri, Asya lebih dulu berdiri dan tanpa aba-aba, ia langsung mendorong Ayana. Byurrr. Ayana nyungsep ke gat. What? Raka langsung ngakak brutal melihat Ayana nyungsep ke gat akibat Asya yang membalas dorongan dari Ayana terhadapnya tadi. Haha. Mamam, tuh, karma. Ejek Raka, sakit perut karena tertawa. Berani lo jadi falakor di rumah tangga gue kirim lo perut bumi. Ancam Asya. Raska menggeleng ketika Asya hendak turun ke gat untuk menjambak Ayana lagi. Dia langsung menahan tubuh mungil istrinya itu. Sudah. Jangan tantrum di sini, kita pulang, ya, bisik Raska, menahan seluruh tubuh Asya dengan kedua tangannya dari belakang. Dia mau jadi falakor di hubungan kita, gugus Raska. Aku tuh gak terima. Asya marah-marah. Gak akan bisa. Udah, jangan kesurupan di sini, jawab Raksa. Aku bisa kesurupan malaikat yang memukul manusia sampai lebur di alam kubur kalau ketemu falakor bentukan begini. Raska tidak melepaskan Asya. Kamu, bantu teman kamu naik dari selokan itu. Gak mau, Pak Ketua Sema. Biarkan saja dia dapat karma di gat kayak gitu, jawab Raka. Saya pikir, bocil imut ini bukan istri Anda karena setahu saya Anda belum menikah. Dia memang istri saya, walaupun barbar kayak gini, hatinya baik, jawab Raska. Kok dia tahu kamu ketua senat mahasiswa? Tanya Asya. Dia sekjen dari Presma Denis. Pernah memenuhi undangan ke kampus kita, jawab Raska. Pak Ketua Sema ini juga mawapres nasional, Dek. Makanya, beliau kenal suami dari Halisa tadi. Raka. Please, bantuin gue. Kaki gue gak ketahan di bawah. Gue gak bisa naik, kata Ayana. Males. Itu karma buat lo yang udah buat Firnah keji. Fitnah yang lo buat itu dosa besar, Ayah. Jelas, Allah bakalan azab lo, tolak Raka. Gue benci lo, bocil. Pekik Ayana, kesal, awas lo, apa, hah. Lo mau gue selepet ke Mars? Tantang Asya, sudah, Asya. Atau kamu saya unboxing nanti malam. Ancam Raska, beri bisik ke telinga Asya. Asya menelan selaiva. Wajahnya mendadak pucat. Jangan, gugus. Aku belum siang masuk angin. 9 bulan. Setelah istri bocilnya itu jinak, Raska langsung menuntun Asya pergi dari sana. Saya duluan. Jangan lupa bantu teman kamu. Hehe. Silakan, Pak Ketua Sema. Tapi, untuk membantu dia, kayaknya gak, jawab Raka. Awas lo berani ganjen ke suami orang lagi, gue sliding ginjal lo. Pekik Asya, sembari dibawa pergi oleh Raska. Sudah, diam. Asya langsung kicep dibentak suaminya yang menurutnya galak itu. Plus, Oma, aku mohon maafin aku. Jangan keluarkan aku dari keluarga. Oma Farah kaget melihat penampilan Ayana yang sangat kotor setelah berhasil keluar dari gat tadi. Siapa ini? Oma Farah merinding melihatnya. Oma, ini aku Ayana. Aku cucumu,
Mohon Ayana lagi. Gak ada. Udah, jangan halangi jalan saya. Oma Farah langsung masuk ke dalam mobilnya. Mampus. Belum 1 hari lo udah dapat karma kayak gini. Ini azab buat lo yang udah nyakitin hati cewek hamil. Raka puas melihat Ayana yang mendapatkan balasan langsung. Sedang, di kamar inap Halisa. Kak Halisa, aku pamit, iya. Kakak tenang aja, aku sudah ceburin ulet ke gat. Dia gak akan gangguin kakak lagi, kata Asya, tersenyum manis.